Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas klasifikasi hipertensi dalam kehamilan itu ada hipertensi kronik, ada gestasional hipertensi, ada preeklamsi, superimpos preeklamsi, HELP syndrome, dan nanti kita akan jelaskan juga tentang eklamsi. Kemudian kita sudah jelaskan manifestasi klinik yang jelas muncul adalah 3 ciri khas atau triad, yaitu munculnya hipertensi, protein dalam urin, dan terjadi edema. Apa sih komplikasi preeklamsi? Kenapa preeklamsi ini sangat bahaya? Sangat bahaya untuk ibu maupun bayi. Jadi yang pertama di ginjal dia akan terjadi lokal vasospasme. Jadi dia pembuluh darahnya vasospasme atau mengecil, tidak bisa dilatasi, dia malah mengkerut. Kemudian di daerah ginjal ini mengikat lebih banyak garam, kemudian terjadi urin yang produksi urin yang meningkat atau low oliguri. Oli itu sedikit ya, oliguri. Jadi urinnya sedikit, kemudian terdapat protein di dalam urin. Nah, ini ketika terdapat protein dalam urin, ini tanda dari kerusakan glomerulus. Jadi, jika belum terjadi preeklamsi, belum ada tanda-tanda oliguri, protein urin, mungkin belum terjadi kerusakan pada glomerulus. Nah, ketika terjadi protein urin, nah ini sudah terjadi preeklamsi. Kemudian selain di ginjal, tempat yang lain yang bisa mengalami komplikasi yaitu retina. Jadi pembuluh darah ke retina ini terjadi gangguan sehingga terjadi blur vision atau pandangannya semakin kabur. Jadi pandangannya kurang jelas. Jadi pandangan kurang jelas, bahkan ada yang sampai ke kebutaan. Jadi pernah saya menerima bayi sesar, ibunya sudah buta, ini sama sekali tidak bisa melihat. Ketika ditanya, ibu udah nggak bisa lihat berapa lama, Bu? 2 hari, Mbak, ini 2 hari ini saya nggak bisa lihat. Semoga setelah dilakukan operasi sesar terjadi perbaikan atau ibu bisa melihat kembali. Harapannya seperti itu. Kemudian terjadi flashing light. Jadi flashing light itu seperti kilatan-kilatan cahaya. Jadi ketika teman-teman melakukan perawatan pada pasien dengan preeklamsi, ketika pasien ini melaporkan dia melihat bintang-bintang, melihat cahaya yang berkilat, atau seperti kilatan petir. Nah, ini tanda-tanda, salah satu tanda bahaya. Jadi pernah saya seperti itu, ibu hamil, usianya masih muda, 16 tahun, kemudian mau dilakukan operasi sesar karena tensinya tinggi, terjadi preeklamsi. Ini ibu hamil yang masih muda ini bilang ada bintang-bintang. Padahal di atas nggak ada bintang-bintang. Setelah itu dia kejang. Nah, kemudian pada retina juga bisa terjadi skotoma atau pandangan kabur sebagian. Kemudian selain organ ginjal, mata, juga di liver atau hati. Jadi di hati ini nanti khasnya nyeri di epigastrik. Kemudian di sini ketika ada kerusakan di hepar, tandanya adalah meningkatnya enzim hati, elevation of liver enzyme, yaitu meningkatnya SGOT, SGPT. Kalau skotoma seperti ini ya, jadi kalau pandangan kabur itu kan semua kabur. Tapi kalau skotoma hanya sebagian, jadi sekitar kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, seperti itu. Jadi yang lain masih jelas, tapi beberapa bagian itu tidak jelas. Kemudian bisa terjadi IUGR, tadi di atas sudah disampaikan ya, intrauterine growth retardation. Jadi dimaksudkan IUGR ini di bayi, janin, di kurva KMK ini. Jadi normalnya kan selama kehamilan berat janin di kurva SMK ini sesuai untuk masa kehamilan. Jadi
berat badannya, ini berat badan dalam gram sesuai dengan usia kehamilan. Yang bawah ini usia kehamilan 24 minggu, 26 minggu, 28, 30, dan seterusnya. Kemudian yang ke atas ini berat badan janin atau berat badan bayi baru lahir. Jadi kalau dia belum lahir ya dilihat. Misalnya ada ibu hamil usia kehamilan 30 minggu. Kemudian beratnya bayi 1.250. Jadi masih normal ya karena di sini. Kalau nanti beratnya 2.000, nah ini tandanya ini bayinya lebih besar dibanding usia kehamilannya. Di sini bukan tanda preeklamsi, tapi tanda-tanda yang lain. Mungkin ibunya dietnya terlalu banyak karbo atau ibu ada diabetes mellitus. Kalau di kurva tengah ini dia normal. Kemudian kalau di kurva bawah ini kita curiganya kadang dia udah naik bagus, di sini usia kehamilan trimester 3 dia stagnan terus dia turun atau tetap sampai di bawah kurva SMK atau dia turun terus dia di bawah kurva SMK. Nah, ini tanda bahaya, biasanya nanti dilakukan terminasi. Kemudian dari klasifikasi hipertensi dalam kehamilan yang terakhir adalah terjadinya eklamsi, jadi kejang pada wanita dengan preeklamsi. Jadi eklamsi ini adalah kejang pada wanita dengan preeklamsi. Jadi kalau disebabkan oleh yang lain, dia bukan dikatakan eklamsi. Misalnya dia disebabkan oleh trauma atau